Melanjutkan cerita yang kemarin. Tiba-tiba di atas panggung, heheha, item yang akan dilelang berikutnya agak aneh, namun harus memiliki daya tarik yang sangat besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Zian di belakang berbicara, ada bau mayat. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, mayat besar selebih dari 100 kaki muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Itu adalah mayat binatang ajaib yang hampir memasuki kelas 8. Nah, kelas ini setara dengan seorang elit dusun. Ada sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini sangat aneh. Mereka tampak seperti permata dan mengandung kekuatan yang misterius. Tangan Xiaoyan yang bergerak sedikit. Di bawah jubah hitam, gulungan berwarna emas tiba-tiba memancar keluar. 5 kata cahaya keemasan yang menarik perhatian di atasnya. Burung langit 9 sayap terbang. Nah teman-teman, kalau kalian ingat, di mana gulungan berwarna emas yang tiba-tiba keluar itu adalah gulungan yang Xiaoyan dapatkan dari pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas waktu itu. Kemudian mata Xiaoyan tertuju ke mayat kering itu. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih yang seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Di mana Xiaoyan berpikir, ini akan bermanfaat untuk dia menyempurnakan teknik terbang yang dia dapatkan. Jelas setelah itu bisa dia sempurnakan, maka kemampuan sayap itu akan jauh lebih menakutkan lagi di masa depan. Kita kembali ke Zian, yang tampak terkejut dengan kehadiran sosok mayat itu. Dia terlihat agak sedikit gemetar pada saat itu. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat Zian. Sebuah pikiran yang luar biasa tiba-tiba melintas dari hatinya. Dia berbicara dengan cara yang tidak percaya. Zian, binatang ajaib ini tidak memiliki hubungan dengan kamu kan? Ucap Xiaoyan. Kita tahu bahwa wujud asli Zian adalah binatang ajaib. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti yang digambarkan suatu hubungan keluarga. Namun itu sebaliknya. Itu seperti pertemuan musuh alami, perasaan yang akan menyebabkan kedua pihak merasa tidak nyaman. Setelah mendengar itu, Xiaoyan merasa lega. Karena kalau itu dari keluarga Zian, Xiaoyan akan mengubur dalam-dalam untuk menyempurnakan mayat itu. Penatua itu melanjutkan, semua pelanggan, aku pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai binatang ajaib yang akan menembus ke peringkat ke-8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Oleh karena itu, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya kami akan terlibat dalam perdagangan barter. Mendengar ini cukup banyak orang di kursi VIP merajut alis mereka ketika mereka mendengar permintaan dari pria tua itu. Mereka segera jatuh ke dalam keheningan. Tepat ketika lelaki tua itu agak tidak mampu bertahan lama-lama lagi, sosok manusia menggunakan jubah hitam berlahan berdiri di kursi VIP. Samar-samar suaranya memecah kesunyian di tempat lelang. 1 pil Do Spirit dan 1 pil Huang Lu Perkasa. Tawaran tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Pil Spirit Do dan pil Huang Perkasa, keduanya jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus, yang mampu meningkatkan kekuatan masing-masing Do Wang dan Do Huang. Pil obat jenis ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi beberapa ahli yang hadir. Di mana ketika salah satu mencapai kelas Do Wang dan Do Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan seorang dengan 1 bintang bukanlah tugas yang sederhana. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin menghabiskan beberapa tahun usaha. Diketahui bahwa beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan 1 pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang.
Sosok emas segera muncul di hadapan lelang dengan cara yang aneh. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu sebenarnya pemimpin sekte Kaisar Hitam, Montian King. Montian King melemparkan tatapan ramah pada Soyan dan tertawa saat dia berkata, "Teman, aku yang lama secara pribadi telah maju. Jika kamu bisa mengambil 5 Do Spirit Field dan 4 Field Huang Perkasa, jenazah binatang ajaib ini akan diserahkan kepada kamu untuk ditangani." Kata-kata Montian King menyebabkan kegemparan di tanah lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata mereka. Apakah pemimpin sekte mau berpikir bahwa sangat mudah untuk memperbaiki field obat? Soyan tertawa sambil berkata, "Aku tidak akan menawar lagi dengan kamu. 3 pil Do Spirit dan 2 pil Huang Perkasa." Montian King mengerutkan kening setelah mendengarkan perkataan Soyan. Dia merenung lama sebelum akhirnya mengganggukan kepalanya di depan banyak tatapan tertekun. Baiklah. Kami akan menerima tawaran kamu." Serentak Soyan yang ditutupin oleh jubah hitam juga telah mengangkat senyuman dingin ke bibirnya. Singkat cerita, akhirnya Soyan mendapatkan kerangka binatang ajaib itu. Selanjutnya, lelang berikutnya akan secara pribadi diselenggarakan oleh Montian King. Montian King dengan mantap mengambil sepasang sarung tangan emas di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu dia dengan lembut melambaikan tangannya. Kemudian kain kuning itu dilepas di bawah mata yang memanas yang tidak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, mencerminkan silau di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang menggabaikan cahaya yang menyilaukan saat mata mereka menatap kotak kristal tanpa berkedip. Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Mata Soyan menatap tajam pada cairan giok hijau yang mengapung saat dia dengan lembut bergumam. Lelang pun dimulai. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Montian King terdengar. Wajahnya dipenuhi panas api saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya dia masuk ke dalam pilar cahaya. Soyan tidak terburu-buru untuk memasuki pilar cahaya. Sebaliknya dia diam-diam duduk di kursinya dan menyaksikan perkembangan acara. Satu persatu para ahli itu bergantian memasuki pilar cahaya tersebut. Sampai kakak Soyan yaitu Xiao Li pun ikut terlibat di sana. Sampai akhirnya, tubuh Soyan bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya itu. Cahaya intens ketika tubuh Soyan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati saat kemudian. Dia kebetulan melihat Montian King tersenyum di panggung. Ada seorang pria tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Kishan yang memiliki konflik dengan Soyan di rumah 1000 obat waktu itu. Soyan diam-diam dingin tertawa di mata Montian King. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya ketika dia melihat cairan tebal di dalamnya. Tampaknya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Hahaha, Montian King tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa. Boleh aku tahu apakah Tuan Yan Xiu ingin menggunakan untuk menukar air liur transformasi Bodhisattva ini? Kemudian Soyan berkata, ini adalah pil obat kelas 6 tingkat atas yang dinamakan pil pemecah zong. Aku pikir pemimpin sekte Mo telah mendengarnya, bukan? Aku tidak akan mengatakan apapun tentang efeknya. Soyan menjentikan jarinya dan botol batu giok berlahan terbang menuju Montian King. Pil pemecah zong. Montian King dan Kishan di belakangnya gemetar ketika mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka.